Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang apa yang ingin ya Bapak Ibu pelajari melalui webinar ini? Nah, fokus materi pada kali ini adalah ada 4. Yang pertama, kita akan pelajari definisi dulu tentang asesmen. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dari asesmen. Kemudian yang ketiga adalah instrumen dari asesmen. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Nah, pada kurikulum Merdeka ini penamaan penilaian itu menjadi nama asesmen. Hal ini berbeda dengan kurikulum 2013 yang sudah kita pelajari pada kurikulum yang lalu, bahwa penilaian asesmen, penilaian ya, itu merupakan bentuk tersendiri ya, berbeda dengan istilah yang ada asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita lihat definisi apa yang dimaksud dengan asesmen. Asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran untuk mencari bukti ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu. Jadi semua aktivitas ya, yang kita lakukan selama proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, untuk apa? Untuk mencari bukti dari ketercapaian tujuan dari suatu pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita ringkas ya, misalnya asesmen ini ya mudahnya adalah suatu aktivitas dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk apa aktivitasnya tadi? Adalah untuk mencari bukti dari ketercapaian TP ya, ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, sekarang penekanan dalam kurikulum Merdeka ini, asesmen itu seperti apa? Bahwa satuan pendidikan dan pendidik, dalam hal ini sekolah dan juga guru, ini memiliki keleluasaan ya di dalam menentukan jenis asesmennya seperti apa, tekniknya, bentuk instrumennya, dan waktu ya pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik dari tujuan pembelajaran. Jadi ada kebebasan ya, kebebasan di dalam ini melakukan keleluasaan ya di dalam menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu ya pelaksanaan asesmen itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan pembelajaran dengan asesmen. Ya. Nah, kalau pembelajaran itu diawali dengan perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Jadi secara umum ya, konsep dari pembelajaran itu diawali dengan perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, perencanaan asesmen itu bisa dilakukan di awal, ya, awal pembelajaran, kemudian pada saat pembelajaran itu sendiri, dan juga di akhir dari pembelajaran. Adapun perencanaan pembelajaran ini meliputi ya tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian asesmennya seperti apa. Nah, adapun asesmen tadi ini ya perencanaannya meliputi awal, saat, dan akhir. Kemudian pada saat perencanaan pembelajaran ini juga dirancang asesmennya. Nah, sehingga dalam satu modul ajar itu harus memenuhi ini ya, tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan asesmennya. Jadi harus ada asesmennya di dalam menuliskan modul ajar. Kemudian yang berikutnya adalah jenis asesmen. Dalam kurikulum Merdeka ada 2 jenis asesmen. Yang pertama adalah formatif, yang kedua adalah sumatif. Nah, formatif ini dilakukan di awal pembelajaran ataupun saat pembelajaran berlangsung. Ini secara umum ya, bukan berarti harus di awal atau saat ya. Boleh formatif itu dilakukan di akhir, boleh ya, di akhir pembelajaran. Jadi bisa di awal, di saat, bahkan di akhir pembelajaran. Namun secara umum formatif itu dilakukan di 2 hal ini ya, di waktu awal ataupun saat pembelajaran ini. Nah, jenis asesmen formatif awal, ya kalau dulu namanya diagnotis awal, nah sekarang sudah penama langsung ke formatif awal, ini digunakan untuk mendukung pembelajaran terdiferensiasi sehingga peserta didik memperoleh pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi tujuan Bapak Ibu Guru memberikan asesmen formatif awal ini adalah salah satunya adalah untuk mendukung dari pembelajaran terdiferensiasi.
Sehingga kita tahu setidaknya dalam satu kelas itu mana kelompok yang memang benar-benar masih membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu guru secara mutlak. Nah, adapun kelompok lain bisa jadi hanya sebagian pembelajaran itu diberi bantuan oleh Bapak Ibu guru. Nah, bisa juga di kelompok yang lain ini sedikit siswa atau mungkin banyak juga siswa yang tidak perlu bantuan dari Bapak Ibu guru. Nah, kita tahunya dari mana? Tentu saja kalau sudah kita berikan formatif awal. Nah, ini ya, secara garis besarnya seperti itu. Kemudian formatif saat pembelajaran, ya ini digunakan untuk melakukan kegiatan refleksi dan revisi. Jadi kalau kita misalnya dalam membimbing proses pembelajaran, kemudian sudah dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian kita datangi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kita bertanya ya tentang apa yang sudah kalian pelajari ya dari LKPD yang Bapak berikan. Nah, itu kita bisa bertanya seperti itu. Kemudian kita minta ya tanggapan siswa. Kemudian ternyata siswa mengalami keluhan ya di dalam memahami LKPD yang sudah kita buat atau lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, ini kita berikan revisi. Nah, ini adalah formatif saat pembelajaran. Adapun jenis yang kedua, jenis asesmen yang kedua adalah di akhir pembelajaran. Yang namanya adalah sumatif, jenis asesmen sumatif. Ya, sumatif ini dilakukan di akhir proses pembelajaran. Boleh akhir pembelajaran ataupun akhir dari satu TP yang sudah kita berikan, atau boleh beberapa TP. Ya, kemudian diberikan sumatif. Nah, tujuannya apa sumatif ini? Adalah untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak, kita ngeceknya pakai apa? Sumatif. Nah, apa bedanya memahami konsep dari formatif dengan sumatif? Kalau formatif itu ibarat kalau dokter itu memeriksa pasien, misalnya denyut nadinya, kemudian tekanan darahnya seberapa, nah itu formatif. Adapun kalau seorang dokter itu sudah memberikan resep berupa obat ataupun ini harus dioperasi, ini harus diamputasi. Nah, inilah yang namanya sumatif. Nah, sumatif ini adalah asesmen terakhir ya untuk memastikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau formatif ini bisa bisa dilakukan ya pada saat awal, ya saat di tengah pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, atau boleh di akhir. Kalau di akhir gimana? Misalnya setelah selesai pembelajaran, gurunya bertanya kepada para siswa, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini gimana? Apakah ada hal yang baru yang kalian dapatkan? Ataupun misalnya kita tanya, ya anak-anak, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah cukup dimengerti, cukup mudah? Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang jenisnya formatif. Jadi formatif itu secara umum tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau sumatif itu sebagai bukti ya untuk memastikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang dilakukan. Nah, sekarang kita lihat ya merencanakan asesmen formatif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya bahwa asesmen formatif ini tidak digunakan untuk pengambilan keputusan ya, baik itu untuk nilai rapot, kelulusan, ataupun kenaikan kelas. Meskipun di dalam nilai rapot ada formatif. Nah, formatif yang ada di rapot itu bukan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah asesmen sumatif. Nah, jadi karena asesmen formatif itu tujuannya untuk memperbaiki dari proses pembelajaran. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Nah, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini adalah asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini ya rohnya itu semua ya ada di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita minta refleksi, kita minta revisi dari siswa itu termasuk asesmen dari formatif. Nah, asesmen formatif tidak harus ditulis.
Ya, bisa kita hanya sekedar mengamati, sekedar observasi tidak masalah. Atau bukan boleh juga ditulis, misalnya kita memberikan kuis kepada para siswa. Misalnya selesai pembelajaran, kemudian kita berikan kuis ya, 3-5 soal, kemudian kita berikan ke siswa. Nah, ini bisa menjadi penilaian dari asesmen formatif. Tetapi itu bukan untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana apakah asesmen formatif itu juga bisa digunakan untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran? Bisa ya, asesmen formatif bisa, tetapi bukan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berupa dia lulus atau tidak, naik kelas atau tidak. Nah, ini penggunanya bukan asesmen formatif, tapi nanti menggunakan asesmen sumatif. Kemudian yang berikutnya bahwa asesmen formatif ini diusahakan gunakan metode yang sederhana. Kenapa? Karena asesmen formatif ini tujuannya adalah untuk memperbaiki proses, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk agar menjadikan kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Sehingga sifatnya gunakan metode sederhana untuk menjadikan umpan balik cepat didapat. Jadi tidak rumit. Ya, asesmen formatif. Jadi bisa kita langsung buat di saat itu. Ya, ketika kita melihat ternyata kok saya ingin ngecek ini sebenarnya paham atau enggak. Nah, kemudian kita berikan asesmen formatif di saat itu. Nah, jadi tidak mesti harus dirancang di awal, tidak, tapi bisa jadi pada saat itu kita membutuhkan, oh ini saya butuh asesmen formatif di saat itu, lah barulah kita berikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan informasi dari kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini dalam arti bukan mesti harus siap belajar fisik atau mental di dalam kelas, tapi kesiapan belajar dalam ini adalah kesiapan ketika siswa itu menerima atau menerima hal-hal yang baru yang akan dia pelajari. Nah, ini adalah informasi kesiapan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui kekuatan dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, dengan kita berikan formatif, kita akan tahu ini kekuatannya seperti ini, hal-hal yang harus diperbaiki seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh dari asesmen formatif ya. Nah, saat di awal tatap muka, misalnya pendidik bertanya ya tentang konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi pada saat di awal pembelajaran ini guru bertanya, anak-anak kemarin kita sudah pelajari ini. Nah, coba saya tanya ulang. Nah, pertanyaan seperti ini juga termasuk asesmen formatif. Kemudian saat diskusi kelompok, nah ini misalnya dalam pembelajaran kinestetik, guru bertanya tentang proses dan hasil ya, bertanya. Nah, kemudian setelah itu sudah bertanya, oh ternyata ada dalam kelompok tersebut ada siswa yang butuh penjelasan. Nah, kita berikan pemahaman. Nah, ini fungsi dari asesmen formatif. Kemudian juga bisa ya guru memberikan kuis singkat, lalu diberikan kunci jawaban. Jadi diberikan ini anak-anak, sekarang saya berikan kuis 3 soal, silahkan kalian kerjakan. Nah, kemudian siswa menjawab. Kemudian setelah itu diberikan kunci jawabannya. Nah, dikoreksi sendiri ya. Nah, itu namanya adalah asesmen formatif. Sudah selesai, ditanya anak-anak. Nah, dari 3 soal, siapa yang betul semua? Oh, ternyata nggak ada. Nah, yang betul 2, sebagian. Yang betul 1, hampir semua nih. Nah, kalau seperti ini berarti harus dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan apa? Proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini kalau di akhir ya pembelajaran yang memberikan kuis bisa ini, atau pas di tengah-tengah juga boleh. Nah, kemudian yang berikutnya di akhir pembelajaran ini meminta siswa ya, guru minta siswa untuk coba kalian tuliskan anak-anak 3 hal konsep baru apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, bertanya juga gurunya, coba anak-anak silahkan tuliskan 1 hal yang ingin kalian perdalam untuk pertemuan berikutnya. Bertanya lagi, coba anak-anak sebutkan 2 hal yang belum kalian pahami dalam pembelajaran tadi. Apa saja coba tuliskan. Nah, kalau sudah silahkan kalian kumpulkan. Nah, seperti ini adalah termasuk asesmen formatif. Sehingga guru akan tahu dari jawaban-jawaban siswa tadi, akan menjadi refleksi, akan menjadi umpan balik dari Bapak Ibu guru. Sehingga nanti ke depan pembelajaran itu bisa lebih baik. Kenapa? Karena sudah diberikan umpan balik dari siswa.
Nah, kemudian yang berikutnya meminta siswa untuk menuliskan apa saja yang menarik dan kurang menarik saat pembelajaran. Coba anak-anak, apa saja yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ya, dia tuliskan. Ada yang nggak menarik? Nah, ini adalah salah satu contoh dari asesmen formatif. Nah, kemudian yang berikutnya tanya jawab ya. Ya, tanya jawab, misalnya saat proses pembelajaran guru bertanya, oh ternyata kok ini tidak paham. Nah, seperti ini adalah termasuk asesmen formatif. Kemudian juga pada saat ini ya, diskusi kelompok, kemudian meminta siswa temannya, coba kamu tuliskan apa sih kelemahan dari temanmu tadi. Nah, seperti ini juga termasuk asesmen formatif. Kemudian berikutnya ya, meminta siswa mengusulkan pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa pada pertemuan berikutnya. Nah, coba anak-anak untuk pelajaran besok, kira-kira apa pembelajaran yang kalian inginkan? Nah, besok kita pelajari ini ya, kira-kira apa? Ada usulan? Nah, seperti ini adalah termasuk dari asesmen formatif. Nah, berikutnya sekarang ya, merencanakan asesmen sumatif. Nah, pada asesmen sumatif ini adalah sebagai bukti ya, ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Ini bisa satu tujuan pembelajaran atau lebih, satu atau lebih dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami ya, dalam asesmen sumatif ini diawali dengan perumusan dari tujuan asesmen. Tujuan asesmennya apa yang harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Jadi kita memberikan asesmen sumatif ini jelas tujuannya apa. Ya, jadi tujuannya apa? Oh, untuk kita untuk mengetahui siswa ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini harus jelas. Nah, kemudian yang berikutnya dalam pengembangan instrumen asesmen ini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ya, karena tiap peserta didik itu berbeda-beda di dalam satu kelas ini, sehingga harus diperhatikan. Ada yang tadi harus seluruhnya harus perlu bimbingan seluruhnya, ada yang harus hanya sebagian saja, ada yang tidak perlu diberikan bimbingan. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga betul-betul instrumen asesmen yang dibuat itu benar-benar bisa sifatnya general, nah, sehingga bisa berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian disesuaikan dengan tentu saja tujuan pembelajaran dan waktu ya. Jadi waktunya harus disesuaikan. Jadi ketika membuat asesmen ini juga waktunya diperhatikan. Jadi jangan memberikan soal yang terlalu sulit, tapi waktunya cukup singkat. Nah, kemudian yang berikutnya juga pilih ya, kemudahan di dalam penggunaan instrumen. Karena instrumen itu banyak ya, mana silahkan dari Bapak Ibu dipilih mana yang paling mudah. Nah, itu gunakan. Nah, kemudian yang berikutnya asesmen sumatif ini bisa dilakukan di saat akhir satu lingkup materi. Jadi kalau dalam satu ini ya, dalam satu misalnya dalam satu ATP di situ ada beberapa satu atau lebih dari tujuan pembelajaran. Nah, ini silahkan ya, bisa jadi dalam satu lingkup materi. Misalnya materinya kita pelajari tentang kalor ya. Nah, di situ ada beberapa TP di situ. Nah, itu boleh. Jadi boleh satu lingkup materi. Boleh juga asesmen sumatif itu di akhir semester boleh, atau boleh di akhir fase. Jadi bisa dilakukan ini ya, bisa di satu lingkup materi, bisa di satu TP, atau di beberapa TP, atau di satu lingkup materi, ataupun di akhir semester, ataupun di akhir dari fase. Nah, kemudian yang berikutnya asesmen akhir semester ini sifatnya pilihan ya. Jadi kalau kita sudah ngecek TP-nya tadi sudah kita uji dengan asesmen sumatif, maka kita diberi pilihan ya di dalam membuat asesmen akhir semester. Nah, contoh asesmen sumatif ya, tadi kita tahu bahwa sumatif ini bisa dilakukan, kita uji, kita cek dengan setelah satu TP boleh atau lingkup materi ya, atau lebih dari TP ya. Kemudian misalnya saat pembelajaran berbasis praktek, nah, ini pembelajaran sudah dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian pembelajarannya berbasis praktek, nah kemudian guru memberikan asesmen ya berupa teknik penilaian performa atau kinerja ataupun lembar observasi, ini juga bisa termasuk asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif tidak harus bentuknya penilaian harian atau ulangan harian, tidak, tapi ini juga bisa menggunakan teknik penilaian performa atau kinerja.
bisa menggunakan teknik praktek, produk, proyek, itu boleh. Nah, kemudian juga asesmen sumatif bisa dilakukan ya, yang sering kita lakukan yaitu dengan tes tertulis. Juga boleh tes lisan ya, untuk semacam penilaian harian itu juga boleh diberikan. Jadi ini yang secara umum ya, ngeceknya asesmen sumatif biasanya sering kita lakukan dengan tes tertulis. Ya, padahal tes tertulis itu hanya untuk ngecek yang kemampuan kognitifnya. Nah, kemudian tadi sudah di contoh yang kedua ini tadi ya, bisa menggunakan teknik penilaiannya yaitu penugasan, portofolio, proyek, dan seterusnya. Nah, dalam present assessment ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama harus terpadu dalam proses pembelajarannya. Jadi tadi sifatnya dari assessment tadi dalam kurikulum Merdeka itu benar-benar terpadu ya di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah. Jadi benar-benar asesmen itu menjiwai, jadi memberikan roh tersendiri di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini sebagai umpan balik, ya, bisa untuk menentukan strategi dari pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, prinsip asesmen yang kedua adalah kesesuaian dengan fungsi asesmen ya. Ini diberikan keleluasaan ya di dalam menentukan teknik ataupun waktu ya agar efektif. Jadi disesuaikan ya dengan fungsinya seperti apa. Kemudian tentu saja harus dirancang adil, proporsional, valid, dan reliable. Nah, kenapa? Karena ini digunakan sebagai untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi untuk menentukan keputusan sehingga benar-benar asesmen yang disusun ya ini adalah adil, ya, proporsional, valid, dan reliable. Kemudian yang berikutnya sederhana dan informatif. Nah, ini adalah agar bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik ataupun orang tua wali sebagai bahan diskusi tindak lanjut dalam pembelajaran ini, terutama asesmen formatif ya, sifatnya sederhana dan informatif. Kemudian juga bisa sebagai bahan refleksi ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh pelaksanaan dari prinsip asesmen ya. Yang pertama adalah pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, pendidik memberikan umpan balik ya, agar peserta didik dapat menentukan langkah ya untuk perbaikan ke depannya. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, pendidik melibatkan peserta didik di dalam melakukan asesmen. Nah, ini boleh. Jadi melibatkan peserta didik. Bisa dengan penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Ini. Kemudian yang berikutnya, pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan dari asesmen itu sendiri. Jelas ya tadi. Jadi diusahakan teknik asesmennya itu beragam ya. Jadi jangan hanya 1 atau 2 atau 3 ya, tetapi beragam. Kemudian yang berikutnya, pendidik ya menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran. Ini, jadi pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen ya menjadi sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendidik ya menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, jelas ya. Jadi setelah asesmen selesai tentu saja dibuat laporan ya, laporan dari kemajuan belajar, boleh raport ataupun ini laporan dari TP ya, beberapa TP. Kemudian yang berikutnya ya, pendidik menggunakan hasil asesmen tadi ini sebagai bahan diskusi ya untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Jadi ini jelas ya, hal yang sudah baik dipertahankan ya, ditingkatkan, kemudian area yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen asesmen. Apa yang dimaksud dengan instrumen asesmen adalah tentu saja alat ya. Jadi instrumen itu alat yang digunakan untuk melakukan asesmen. Nah, jenis instrumen ada dua ya, yaitu tes dan non-tes ya. Tes ini bentuknya pilihan ganda ya. Pilihan ganda majemuk, betul salah, menjodohkan, isian singkat, uraian, dan lisan. Ini adalah bentuk tes. Ya. Adapun kalau yang non-tes, ini bisa bentuknya rubrik. Ya, rubrik ya tinggal melihat dari isi rubriknya itu ya, seperti apa. Kemudian bisa dengan checklist,
bisa dengan skala rentang juga bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, catatan anekdot. Ya, catatan anekdot itu adalah catatan yang penting-penting saja ya, di dalam proses pembelajaran. Kemudian bisa dengan catatan lapangan atau deskripsi. Ini adalah kita catat semuanya ya. Jadi bedanya anekdot sama ini catatan lapangan ya. Kalau yang anekdot ini hanya yang penting-penting saja. Nah, kemudian ini teknik assessment, ada beberapa hal di sini. Bisa penilaian diri. Penilaian diri itu maksudnya ini ya, misalnya Bapak Ibu guru memberikan assessment, kemudian di situ kunci jawabannya diberikan, kemudian siswa menilai sendiri. Nah, itu namanya penilaian diri. Kalau penilaian antar teman itu modelnya koreksi, jadi koreksi silang itu penilaian antar teman. Kalau dulu misalnya penilaian antar teman itu kita menilai sikap dari orang lain. Nah, sehingga penilaian diri sama penilaian antar teman itu adalah penilaian sikap. Kalau secara umum di dalam kurikulum 2013. Tapi kalau di sini di kurikulum Merdeka itu ya penilaian diri itu seperti itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan penilaian antar teman. Jadi modelnya ngoreksi begitu. Kemudian yang ketiga refleksi ya. Teknik asesmen refleksi misalnya tadi Bapak Ibu guru sudah menyampaikan proses pembelajaran, kemudian minta diperbaiki. Ini namanya refleksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tes tertulis ya. Tes tertulis jelas tadi sudah, tes lisan ya. Kemudian penugasan, observasi, portofolio, praktek, produk, dan proyek. Nah, ini adapun portofolio, praktek, produk, proyek akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang ke implementasi. Nah, ini contoh saja, Bapak Ibu, ini saya tuliskan misalnya kasus 1, ya ini ada TP, menerapkan dan memutuskan berdasarkan kriteria tentang konsep aritmetika terkait jual beli menggunakan diskon pajak dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian asesmennya di awal ini boleh ya, Bapak Ibu bertanya misalnya, bertanya kepada para siswa cara menghitung persentase seperti apa. Wah, ternyata sebagian besar sudah paham. Nah, ini mudah ya untuk nanti kalau menggunakan diskon atau menyelesaikan dengan pajak terkait tentang persentase dalam penyelesaian masalah jual beli. Nah, ini akan lebih mudah. Nah, kemudian yang formatif di saat pembelajaran ini, setelah selesai pembelajaran atau saat berlangsungnya pembelajaran ini bertanya ya, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki ya, sudah diskusi, kemudian sudah siswa presentasi, kemudian bertanya ya saat pembelajaran berlangsung kepada siswa apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian masukan-masukan tadi itu bisa menjadi masukan untuk pertemuan yang selanjutnya. Adapun sumatif ini bisa dengan tes tertulis bentuknya tadi, misalnya dengan 10 soal, 8 soal pilihan ganda, dan 2 uraian. Ini contohnya untuk sumatif. Nah, ini sumatif ini sudah untuk ngecek TP ini. Nah, TP-nya ini tercapai atau tidak dicek dengan sumatif. Nah, kemudian yang berikutnya kasus 2, ini tujuan pembelajaran misalnya menentukan, mempresentasikan, dan mencipta produk ya tentang luas permukaan bangun ruang dalam menyelesaikan masalah. Misalnya kita minta siswa, ini ada produk botol misalnya, kemudian siswa diminta untuk menciptakan sebuah produk, yaitu membuat wadah ya dari botol tadi supaya bisa diwadahi. Nah, ini tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian pada saat awal ini pendidik bertanya kepada peserta didik bagaimana cara menghitung luas permukaan balok. Nah, ini ternyata ada banyak yang nggak paham. Nah, kalau nggak paham berarti kita ulangi lagi. Ini bagaimana cara menghitung luas permukaan balok. Nah, kemudian saat pembelajaran tentu saja Bapak Ibu guru ini mendatangi kelompok ya, kemudian memberikan bimbingan ya tentang konsep dari luas permukaan balok. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ya, asesmennya kita rinci ya. Di sini kan TP-nya di sini menentukan. Nah, menentukan ini bisa kita cek dengan tes tulis ya, 5 soal isian singkat. Boleh. Kemudian di sini mempresentasikan. Nah, berarti kita ceknya, kita uji sumatifnya dengan seperti ini. Misalnya kita menggunakan teknik praktek. Ya, tekniknya praktek
instrumennya adalah menggunakan checklist. Nah, ini bisa. Kemudian mencipta produk. Nah, mencipta produk kita bisa menggunakan teknik penilaian, yaitu dengan teknik produk. Nah, instrumennya rubrik. Nah, ini seperti ini ya, bentuknya dari contoh dari penggunaan asesmennya. Jadi kita lihat TP-nya apa. Nah, kemudian kita sesuaikan karakteristik peserta didiknya. Yang karakteristik dari pelajarannya itu sendiri. Nah, kemudian kalau sudah kita berikan tes sumatifnya sesuai dengan kata kerja operasional yang sudah kita susun. Nah, sekarang ya Bapak Ibu ini bisa membuat asesmennya terkait modul ajar yang sudah disusun ya. Baik, terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.